Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Semoga kita semua senantiasa sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kalau kita mengajari membaca kepada monyet, kepada kucing, anjing dan lain-lain, 1 bulan belum tentu bisa, atau makan tidak bisa sama sekali. Tapi kalau kita ngajar baca atau menghitung kepada anak umur 5 tahun, 1 minggu, 1 bulan boleh jadi sudah bisa. Apa yang membedakan padahal keduanya mempunyai otak. Otak hewan tidak dilengkapi aplikasi kolbu yang siap menerima ilmu, yang siap menerima ilmu hitung, ilmu membaca dan lain-lain. Sedangkan otak manusia sudah diberi aplikasi, sudah diinstal, ruhnya diinstal, dan ada kesiapan, namanya istiqdad, bistiqdadihi, karena ada kesiapan untuk menerima ilmu-ilmu apapun yang dimasukkan, diinstal. Ilmu, sebelum kita mempelajari apapun, sudah ada di dalam kepala kita itu ilmu itu. Namanya ilmu matbu'un. Matbu'un itu yang tercetak secara harfiah. Seorang anak kecil, balita itu bisa membedakan jauh dekat, besar kecil, bisa mengetahui kalau ibunya ada di hadapannya, tidak ada di tempat lain. Kalau ibunya tidak ada di hadapannya, berarti di tempat lain. Dia tidak akan menerima kalau ibunya ada di hadapannya dan di tempat lain pada waktu yang sama. Padahal nggak dipelajari kepada anak itu. Itu namanya ilmu yang sudah diberikan Allah sebelumnya. Jadi kita itu sebetulnya sudah diberi ilmu sebelum kita belajar, itu sudah diberi ilmu sebelumnya. Untuk apa? Untuk menerima ilmu yang datang kemudian. Kalau sebelumnya tidak ada kemampuan, maka ilmu yang berikutnya tidak ada. Ini disairkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam Nahzul Balaghah. Al-ilmu ilmani matbu'un wa masmu'un wa la yanfa'ul masmu'i idza lam yakunil matbu'. Ilmu itu ada 2. Yang pertama matbu'un, yang tercetak, masmu'un, yang didengarkan, yang datang kemudian. Yang tercetak itu berupa akal, atau disebut juga nanti ada istilahnya matbu'un, itu disebutnya ilmu muktasab, ilman, ya, ilhami. Saya selesaikan dulu syairnya. Matbu'un yang tercetak sebelumnya, masmu'un yang terdengar, yang diberikan dari luar, yang diberikan langsung oleh Allah. Wala yanfa'ul masmu', dan tidak akan bermanfaat ilmu yang masmu'. Ilmu masmu' itu yang didengarkan dari firman Allah, dari Rasulullah, itu masmu', kita dengarkan apa adanya. Tapi itu tidak bermanfaat, tidak bisa dipahami. Walam yakun wala yanfa'u, tidak bermanfaat ilmu masmu
yang diriwayatkan itu dari Allah, dari Rasulullah, idza lam yakunil matbu, jika di kepala kita nggak ada kesiapan, tidak ada perangkat untuk menerimanya. Bacakan Al-Quran, hadis kepada hewan, dia tidak mengerti apa-apa karena tidak ada ilmu dasar yang ada sebelumnya. Bapak-bapak dulu sebelum belajar di SMP pasti SD dahulu. Kira-kira kalau tidak belajar di SD dahulu 6 tahun, bisakah menerima ilmu yang ada di SMP? Pasti jawabannya tidak. Karena belum ada ilmu sebelumnya untuk menerima ilmu yang di SMP itu. Gak mungkin. Demikian juga kalau bapak-bapak langsung belajar ilmu pelajaran SMA, padahal SMP-nya belum. Jadi SD, SMP itu menjadi kesiapan untuk menerima ilmu yang ada di SMA. Seperti itu seterusnya. Kita tidak bisa menerima ilmu yang ada di perguruan tinggi sebelum kita menyelesaikan dulu SMA. Jadi ilmu yang ada yang diterima di SD, di SMP dan di SMA itu menjadi kesiapan, menjadi sarana untuk menerima ilmu berikutnya yang ada di perguruan tinggi. Itu namanya graduasi, apa namanya istilahnya itu? Tingkatan-tingkatan. Tobak an tobak. Di Quran Allah berfirman, la tarkabunna tobakon an tobak, kalian akan melalui tahapan demi tahapan dalam hidup. Dalam ilmu mengalami tahapan demi tahapan dan seterusnya. Nah, satu bait lagi. Jadi ilmu ada dua, yang matbu'un yang sudah ada di kepala kita, dan masmu'un yang diilhamkan. Ini panjang ceritanya itu. Kita baru mulai. Kama la yanfa'us syamsu wa daw'ul ain mamnu. Sebagaimana cahaya matahari tidak ada faedahnya, tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang matanya tidak melihat. Cahaya matahari itu bisa bermanfaat kalau mata kita sehat, normal, bisa melihat. Itu bisa melihat segala macam. Tapi biarpun cahaya matahari ada, kalau matanya kita tertutup atau mata kita picek, maka cahaya matahari tidak menolong kita untuk melihat segala macam yang ada di sekitar kita. Cahaya matahari itu diumpamakan ilmu yang masmu, yang diterima dari Allah. Masmu itu diterima. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris ada kan kata kerja yang bisa dikiasi, yang beraturan. Ada kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang beraturan itu tinggal kasih awalan akhiran id, wanted misalkan. Yang pakai ide itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab itu kiasi, fa'ala, yaf'alu, fa'lan, itu kan kiasi itu. Tapi ada yang memang simai namanya. Ya begitu dari kamusnya begitu aja. Bring, brought, itu yang tidak beraturan. Ya gitu. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada faedahnya cahaya matahari, wadau'ul ain mamnu, kalau cahaya mata itu tertutup, kalau lensa mata itu tertutup. Dau'ul ain, dau'ul ain itu tertutup. Dari sinilah Al-Ghazali agak panjang, nanti disampaikan lagi dalam pertemuan Ahad biasa, Ahad ketiga. Saya teruskan teori Al-Ghazali tentang masuknya ilmu itu. Tapi hari ini saya akan sebutkan ilmu yang datang sendiri tanpa dipelajari itu disebutnya ilmu ilhami. Disebutnya yang matbu tadi, yang datang, yang sudah ada dari otak kita itu disebutnya ilhami.
Sebetulnya setiap saat ilmu pengetahuan itu berseliweran bagaikan deras ngegrojog gitu dari lauh mahfud. Itu ada segala pengetahuan itu setiap saat tidak henti-hentinya grojog itu turun terus menerus tanpa henti. Tapi kita seperti grojognya matahari. Oke? Jadi dari lauh mahfud itu, ini teori Al-Ghazali ya, bisa dibaca di Al-Ghazali. Seperti cahaya matahari itu kan sinarnya kepada siapapun itu. Hanya orang yang siaplah, yang matanya meleklah, bisa mengambil manfaat itu. Al-Ghazali menyebutnya seperti cermin. Kalau yang ilmu yang dari lauh mahfud itu kita bisa tangkap dengan cermin kita, maka akan tercetak bayangan di dalam. Misalkan ada objek, lalu kita tangkap dengan cermin, maka terdapatlah bayangan di dalam cermin itu. Jadi kalau ilmu yang dari Allah setiap saat grojok itu kita tangkap dengan cahaya batin kita, dengan kolbu kita, dan kolbu kita itu pas menghadapnya, juga fokus, maka akan dapatlah namanya ilmu ilhami, datang langsung dari Allah. Itu disebut juga ilmu laduni. Jadi banyak ilmu yang tidak dipelajari tapi masuk langsung lewat otak manusia dengan cara membersihkan kolbu sebersih-bersihnya, mengkilatkan. Al-Ghazali menyebut beberapa kenapa kita tidak mendapatkan pada umumnya orang ilham itu setiap saat. Dia menyebutkan karena cerminnya tidak sempurna, kata dia. Cerminnya tidak sempurna. Seperti bahan kaca yang masih baru gali dari tanah, batu misalnya, batu. Baru diambil dari tanah, kan gak bisa mencerminkan apa-apa, masih belum digosok. Itu seperti bocah, anak kecil. Anak kecil yang belum sempurna akalnya, maka belum bisa menerima yang sesuatu yang rumit, belum bisa mencerminkan, belum bisa menangkap objek ilmu itu diumpamakan seperti anak kecil. Yang kedua, sudah besar anaknya, otaknya sudah pintar, tapi sudah dijadikan cermin. Kalau yang tadi baru bakal cermin, ya, bakal cermin. Seperti anak kecil, ada yang sudah jadi cermin betulan. Tapi kenapa bayangan itu tidak tertangkap juga, ilmu itu tidak tertangkap juga? Karena cerminnya kotor, nggak bisa juga tuh cahaya masuk. Ilmu kan seperti cahaya, digambarkan seperti cahaya. Oke, mungkin cerminnya sudah bersih, sudah jadi cermin, sudah bersih, tapi posisi cerminnya tidak fokus kepada objek, nggak bisa juga menangkap itu. Nggak bisa menangkap itu. Atau posisi cerminnya di belakang dari objeknya itu, nggak bisa ditangkap itu objek itu. Nah, adapun orang yang membersihkan cerminnya, memfokuskan cerminnya kepada objek itu dan pas, maka akan sampailah objek bayangan itu, objek itu atau ilmu itu langsung ke hati manusia. Itu sebabnya tidak heran kalau ada orang itu seperti Imam Ghazali, Imam As-Sayuti dan imam-imam yang lain, Ibnu Taimiyah segala macam. Zaman dulu Pak, nggak ada komputer segala macam itu, tapi bisa menulis buku itu sampai berjilid-jilid gitu itu. Yang hampir mustahil lah kalau zaman sekarang bisa melakukan itu. Itu karena kata dalam riwayat itu, satu malam kalau sudah ilham datang, grojong gitu, terus aja menulis itu sampai selesai satu buku itu. Bisa seperti itu, sampai tidak tidur semalaman itu, paling diselingi sholat malam sedikit, sholat malam, lalu nulis. Kalau lagi ilham lagi datang, grojong. Persis seperti seorang pengarang. Seorang pengarang itu kalau tidak datang mood, atau sebetulnya dalam bahasa agama itu ilham sebetulnya, itu nggak bisa menulis itu.
Tapi begitu datang, udah langsung dia catat semuanya, ngegrojok gitu. Itu namanya ilmu ilhami. Ilhami. Setiap orang tuh berhak mendapat itu. Wa alhamaha kan, fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu jalan keburukan atau jalan ketakwaan. Seperti itu namanya ilmu laduni. Tapi ada ilmu yang dari luar, namanya masmu, yaitu dari Allah difirmankan, orang Rasulullah didengarkan. Itu masmu. Tapi kalimat akhirnya bagus Al-Ghazali itu. Ali bin Abi Thalib itu, wala yanfa'ul masmu, tidak bermanfaat ilmu yang masmu yang kita terima dari Allah, Al-Quran atau hadis, kalau otak kita tidak berfungsi. Ini sebetulnya sedang menceritakan, Al-Ghazali sedang menceritakan bahwa akal dan nakal itu Quran hadis itu disebut dalil nakli, Pak, dinukil. Akal dan nakal itu gak bisa dipisah. Jadi tidak benar orang yang penting Quran sunnah, kita gak boleh menggunakan akal. Tanpa menggunakan akal, Quran hadis tidak bisa dipahami, dan itu mustahil. Coba hentikan berpikir, cara-cara berpikir, nggak bisa. Ulama itu karena cerdas akalnya maka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Tapi kalau tidak punya akal nggak bisa memahami apapun dari Al-Quran dan hadis itu. Jadi saya sangat setuju dengan gagasan bahwa naklun dan aklun, dalil nakli dan dalil akli nggak bisa dipisah. Karena dalil nakli Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami sama sekali kalau akalnya tidak cerdas. Kalau ilmu yang ada di qalbu kita yang sudah ada sejak lahir tidak cerdas, naklun ya, aklan itu. Saya kira ini tidak benar. Hanya Quran sunnah aja kita harus membuang akal. Nggak bisa dipahami itu Quran hadis itu kalau akal tidak berfungsi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, insya Allah. Nanti berikutnya akan kita membahas lagi dalam waktu yang lebih panjang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.